Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kelompok atau sebagian orang saat berbeda pendapat dengan saudaranya sama muslim, walaupun pendapat atau perbedaan itu terjadi dalam masalah khilafiyah, istihadiyah, far'iyah, mereka bersikap melampaui batas, melampaui apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mereka tidak terkontrol, sikap mereka tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang mengikuti daripada manhaj salaf. Mereka begitu ada yang berbeda pendapat dengan mereka, serta mereka langsung melakukan boikot, menghajar, memboikot, menjauhi saudaranya sesama muslim. Mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, seorang yang apalagi menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Kata-kata hujatan, cacian, makian, gelaran-gelaran buruk, serta vonis-vonis yang tidak semestinya, vonis-vonis yang nantinya harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti vonis ahli bid'ah, kemudian vonis ahli syubhat, kemudian dinyatakan si fulan tidak jelas manhajnya, atau mungkin mereka menuduh saudaranya dengan vonis kuburiyun, penyembah kuburan, orang-orang sesat, mengikut Syiah, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Bahkan tidak jarang kita saksikan sendiri bagaimana kelakuan mereka ini terhadap guru-guru mereka sendiri. Saat nanti guru mereka itu memiliki satu pendapat yang berbeda dengan mereka, berbeda dengan personal mereka atau kelompok mereka secara umum, mereka tidak akan segan-segan juga memperlakukan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, ustadz-ustadz mereka sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Perlakuan-perlakuan dan sikap-sikap yang melampaui batas. Akan menjauhi gurunya, akan meninggalkan gurunya, akan melabeli gurunya dengan label-label kejelekan. Kalau sebelumnya dulu misalkan mereka itu memanggil dengan sebutan Syekh Fulan, atau panggilan kemuliaan lain seperti Ustadz Fulan, maka nanti sudah ketika jadi perbedaan pendapat, mereka akan menghilangkan gelar-gelar kemuliaan itu. Mereka akan langsung menyebut nama gurunya sendiri, hanya karena perbedaan pendapat yang sebenarnya dan seharusnya mereka masih saling menghargai dan menghormati. Karena al-ikhtilaf, perbedaan di situ dalam ranah khilafiyah, istihadiyah, far'iyah, dalam masalah-masalah yang masuk cabang agama, bukan prinsip agama, dan memang ada celah untuk istihad sehingga sangat berpotensi terjadinya perbedaan pendapat, yang mana perbedaan pendapat ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman sahabat, zaman salaf, dan zaman-zaman setelahnya. Orang-orang seperti ini memiliki karakter yang sangat jelek, yaitu al-fujur, ya, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW sabda, wa idza khasama fajara. Salah satu ciri orang-orang munafikin, nah, ada beberapa ciri. Tiga sebelumnya sudah disebutkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian yang keempatnya disebutkan apabila mereka itu bersengketa, berselisih, mereka itu fajaro. Wa idza khasama fajaro. Mereka itu berbuat fajir. Ya, berbuat fajir. Apa makna fujur dalam hadis ini? Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullah, yang beliau wafat tahun 743 Hijriah, dalam kitabnya Syarh Al-Mishkah, jilid 2 halaman 510.
Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wal fujuru fil lughati al mailu wa syak fahuwa imma mailun anil qasil mustaqim wa imma syakku syitri diyanah wal muradu huna asyatmu wa ramyu bil asya'il qabihati wal buhtan. Jadi al fujur itu menurut bahasa artinya makna asalnya adalah kecondongan dan merobek, mengoyak. Maka ia mungkin menyimpang dari niat yang lurus dan mungkin merobek tirai agama. Wal muradu huna, dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah caci maki, melempar tuduhan-tuduhan jelek dan kebohongan. Itu ciri munafikin. Ciri-ciri orang-orang munafikin adalah begitu. Kalau berbeda pendapat itu main caci maki, main melempar tuduhan jelek dan kebohongan-kebohongan. Yang mengherankan, kenapa karakter orang-orang munafikin ini kok diikuti, kok diwarisi dan dilakukan oleh orang-orang yang katanya mengikuti manhaj salaf, yang katanya bahkan katanya paling salafi, ya, paling pengikut manhaj salaf, itu paling benar, kelompok yang katanya paling benar tapi karakter dan perilakunya adalah seperti orang-orang munafikin, ya. Kita tidak menghakimi mereka sebagai orang-orang munafik, tapi mereka memiliki sifatul munafikin dalam hal berbeda pendapat. Kalau pengikut salaf sejati, salafi sejati itu kalau berbeda pendapat dengan saudaranya sama muslim dalam ranah khilafiyah, istihadiyah, far'iyah, baik dalam masalah cabang ibadah ataupun dalam masalah furu' akidah, mereka itu akan saling menghargai, menghormati, tetap memuliakan dan tidak memutus silaturahim ataupun persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ya. Mereka tetap akan beristima, berkumpul, bersinergi dalam kebaikan. Itu kalau salafi sejati. Tapi mereka ini tidak seperti itu. Kalau berbeda pendapat dengan saudara muslim, langsung setidaknya mereka akan menjauhi saudaranya itu dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya. Ini merupakan satu penjelasan dari Al-Imam At-Tibi rahmatullah alaih. Kemudian di penjelasan yang lain dari Imam Ibnu Allan rahimahullah yang beliau wafat tahun 157 Hijriah, dalam kitabnya Dalil Al-Falihin, jilid 8 halaman 426. Beliau mengatakan bahwasanya al-fujur dalam hadis di atas adalah daf'ul haqqi walam yanqud ilaihi wa kharaja anhu bil aymanil kadhibah wal qawlil batil. Al-fujur itu dalam hadis itu juga bisa dimaknai dengan daf'ul haqqi, menolak kebenaran dan tidak memilih kepadanya. Ini juga karakter ini ada pada mereka juga. Mereka itu kalau keliru, ya, kalau pas memahami salah begitu atau pendapat-pendapat yang keliru, mereka ketika dinasihati, diluruskan, mereka akan menolak. Dan penolakannya itu bukan karena apakah itu kebenaran atau bukan, tapi hanya karena yang menyampaikan kebenaran itu bukan dari kelompok mereka, ya, atau pendapat yang disampaikan itu bukan pendapat kelompok mereka saja. Itu sebabnya. Jadi mereka itu parameter kebenarannya adalah mereka dan kelompok mereka. Yang jadi pendapat mereka itu pasti benar, yang jadi pendapat selain mereka itu pasti salah. Karena orang-orang ini didoktrin untuk tidak mendengarkan informasi ilmu dari siapapun, dari kelompok manapun, dari tokoh siapapun, ulama siapapun yang bukan dari mereka. Sudah dibuat seperti itu. Sudah dibuat langkah preventif bagi mereka supaya kelompok mereka ini tidak pindah haluan, walaupun faktanya pada akhirnya banyak ada di kelompok mereka itu yang juga bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada pangkuan ahli sunnati wal jamaah. Tapi memang doktrinnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin menasihati mereka itu ya cuma berharap saja apakah nanti diterima atau tidak, wallahu a'lam.
itu dikembalikan kepada hidayah. Dan mereka itu wa kharaja anhu bil aimanil kadzibah wal qaulil batil. Dan mereka ini keluar dari kebenaran, kadang-kadang dibumbui dengan bil aiman al kadzibah, dengan sumpah-sumpah palsu, wal qaulil batil, dan juga ucapan-ucapan yang batil. Mereka ini tidak jarang ya, atau sering memfitnah, sering membuat kebohongan-kebohongan, memalsu kitab para ulama, merubah-rubah kitab ulama, nukilan ulama dipotong-potong sehingga seakan-akan mendukung pemahaman mereka yang sebenarnya ulama itu tidak mendukung mereka. Pendapat-pendapat ulama diselewengkan maknanya mengikuti nafsu mereka dan seterusnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kami nasihatkan, kami sampaikan penjelasan ini untuk menasihati mereka agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar, agar mereka itu bisa menjadi umat yang wasatiyah, yang moderat, sekalipun dalam berbeda pendapat, sekalipun dalam kemajemukan. Karena tidak mungkin kita itu kemudian dalam satu pendapat dalam seluruh masalah. Kita kembalikan bagaimana manhajus salaf mengajarkan kita tentang adab dan etika berbeda pendapat. Silahkan tidak sepakat, tidak apa-apa, silahkan, boleh-boleh saja, tetapi tetap harus menjaga adab kepada saudaranya sesama muslim, apalagi kepada para guru, para ustadz, para masyayikh, para ulama ya, yang itu merupakan guru-guru mereka sendiri ya. Berkata yang baik dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Jika mau menanggapi misalkan tidak sepakat, oh saya dalam hal ini tidak sepakat dengan kalian misalkan, ya silahkan saja kalian lakukan tanggapan, tapi tanggapan ilmiah ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya harus disampaikan dengan narasi yang santun, yang elegan, dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling menghargai dan saling menghormati ya, bukan dengan caci maki ataupun yang semisal dengan itu, apalagi vonis-vonis tadi ya, vonis sesat, vonis penyembah kubur, vonis ahli syubhat dan sebagainya ya. Cara-cara seperti inilah ya, cara-cara yang santun, elegan, tanggapan ilmiah dan seterusnya itu dengan menjaga ukhuwah Islamiyah adalah merupakan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan juga merupakan manhajus salaf itu sendiri. Semoga ini mencerahkan dan membuka hati kita semuanya dan juga mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. At-taufiqu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, dan taufik itu mutlak ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.